Oke, selamat malam Bapak Ibu. Berikut saya bagikan tutorial cara input tujuan pembelajaran melalui drive bersama yang saya share di grup. Jadi pertama-tama Ibu Bapak Guru pastikan di handphone kita atau perangkat kita sudah punya aplikasi Drive. Jadi seperti yang saya punya ini tampilan depannya, saya taruh di depan ini aplikasi Drive. Jadi berikut tutorial cara input tujuan pembelajarannya. Pertama kita buka Google Drive, klik satu kali saja di gambar aplikasinya, klik satu kali. Oke, akan ada tampilan seperti ini. Oke, di kanan atas handphone ini ada drive bersama, ada drive pribadi kita masing-masing, ada drive saya, ada drive bersama. Jadi folder drive bersama tadi ada di drive bersama. Oke, seperti ini tampilan folder di dalamnya, isi di dalamnya ada beberapa folder. Jadi ini drive bersama yang saya punya di sini berbeda dengan drive bersama yang ada di handphone Ibu Bapak Guru masing-masing. Jadi perhatikan folder namanya tujuan pembelajaran semua mapel. Di handphone saya ini ada paling bawah foldernya. Jadi kita klik satu kali untuk buka file spreadsheet di dalamnya untuk input tujuan pembelajaran dengan cara klik satu kali. Oke, tampilannya seperti ini. Ada file Excel atau spreadsheet. Untuk membukanya klik lagi, klik satu kali lagi. Klik satu kali. Oke, kita tunggu prosesnya. Ini lama sekali tergantung jaringan kita Bapak Ibu Guru. Biasanya kalau jaringan kencang ya cepat. Oke. Seperti ini tampilannya. Jadi ini tabel yang saya buat tadi. Ini mapel agama ya Bapak Ibu Guru. Kalau kita mau ganti mata pelajaran sesuai dengan mapel kita masing-masing, jadi di bagian bawah handphone kita itu kita geser. Ada tulisan mata pelajaran di bagian bawah ini. Kita geser ke kanan, bisa geser ke kiri. Cari sesuai dengan nama mata pelajaran kita masing-masing. Misalnya saya guru informatika, tentu saya klik di menu informatika. Jadi tampilan tabelnya sama, tidak ada bedanya. Jadi untuk input tujuan pembelajarannya di sini saya sudah buat tabelnya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Seperti yang tampil di bagian sebelah kiri ini. Jadi Bapak Ibu Guru yang warna kuning ini nama guru, silakan disesuaikan dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Misalnya contohnya tadi saya pakai nama Bapak Hilarus Effendi. Jadi bisa diganti seperti yang sudah saya kerjakan di bagian atas ini. Nama Hilarus Effendi saya sudah ganti nama saya sendiri. Klik saja di situ tabelnya untuk mengubah tabelnya. Silakan lihat bagian bawah handphone kita, klik di bagian bawah di bagian nama. Oke, akan ada tampilan perbaikan seperti itu, tampilan huruf dan angka. Oke. Demikian juga kalau kita mau input tujuan pembelajarannya, silakan klik di baris. Misalnya di sini sudah ada tadi saya input TP1, TP2. Jadi untuk menginput TP silakan klik di baris ini. Misalnya saya mau input TP3. Ini tombol hurufnya ada tampilan bagian bawah, kita tinggal tulis sesuai dengan TP yang kita punya. Jadi untuk semester 1-nya silakan input di sini. Semester 2-nya geser lagi ke sebelah kanan. Oke. Ada di sebelah kanan untuk semester 2, sebelah kirinya semester 1. Oke. Demikian juga untuk kelas 8, kelas 9 sama. Klik di barisnya TP1, apa TP-nya silakan ditulis. Demikian juga selanjutnya. Jadi baris yang tersedia per kelas saya sudah sediakan 15 baris untuk input TP-nya. Kalau misalnya masih kurang,
ibu bapak guru bisa tambahkan sendiri. Kalau tidak bisa tambahkan sendiri, bisa hubungi saya supaya nanti saya bisa tambahkan sendiri. Jadi ini jumlah baris yang tersedia 15. Kalau misalnya bapak ibu guru hanya punya 5 TP tidak apa-apa, input saja sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Kalau misalnya TP yang sudah diajarkan hanya 5, isi saja sampai 5 baris. Baris ke berikutnya diabaikan saja. Begitu juga semester 2-nya. Oke Bapak Ibu. Kalau sudah tulis TP-nya, klik tanda centang ini di sebelah kanan. Kemudian untuk menyimpannya, perhatikan penulisan TP-nya harus teliti Bapak Ibu, karena TP yang Bapak Ibu tulis nanti akan ditampilkan di e-rapor. Harus teliti, tidak ada huruf yang kurang dan tidak ada huruf yang salah. Kemudian jumlah karakternya tidak boleh lebih dari 100. Seperti ini bisa diperbesar, bisa juga kita perkecil untuk memastikan apakah TP yang kita tulis ini sudah benar. Contohnya saya punya ini, saya klik di baris pertama. Kalau misalnya dirasa sudah benar, jadi kita ke sudut kiri atas handphone kita masing-masing ada tanda centang. Jadi untuk menyimpannya Bapak Ibu, klik tanda centang yang berada di sebelah kiri atas handphone kita masing-masing. Oke, kalau sudah benar klik centang. Oke. TP yang sudah kita ketik di sini Bapak Ibu sudah otomatis tersimpan karena kita kerja TP ini dalam jaringan. Jadi saya rasa demikian tutorialnya. Jadi atas perhatian dan kerjasama Ibu Bapak Guru saya ucapkan terima kasih.